Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah kisah tentang malaikat Israel yang tertawa saat mencabut nyawa seseorang. Malaikat Israel alaihi wasallam adalah malaikat pencabut nyawa dan salah satu dari 4 malaikat utama selain Jibril, Mikail, dan Israfil. Sebelum membahas lebih dalam, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak tertinggal video terbaru dari kami. Dalam agama Islam, malaikat Israel selalu kita sebut dengan malaikat maut. Malaikat Israel alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang serupa dengan malaikat Mikail. Baik wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisannya, dan sayapnya. Semuanya tidak kurang dan tidak lebih. Dikatakan bahwa malaikat maut memiliki 4 wajah. 1 wajah di muka, 1 wajah di kepala, 1 wajah di punggung, dan 1 lagi di telapak kakinya. Malaikat mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya. Nyawanya orang mukmin dengan wajah dari mukanya, nyawanya orang kafir dengan wajah di punggung, dan nyawa seluruh jin dari wajah telapak kakinya. Malaikat dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu jaufaran, dan setiap bulu ada 1 juta muka. Di setiap 1 juta muka mempunyai 1 juta mata dan 1 juta mulut dan tangan. Ia juga memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Salah satu kakinya di langit ke-7 dan 1 lagi di jembatan yang memisahkan antara surga dan neraka. Di setiap mulutnya ada 1 juta lidah. Di setiap lidah mampu berbicara 1 juta bahasa. Dan jika seluruh air di lautan dan sungai yang ada di dunia disiramkan ke atas kepalanya, maka tidak setitik pun air yang akan jatuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam maut dan menyerahkannya kepada malaikat Israel, maka berkatalah malaikat Israel, "Wahai Tuhanku, apakah al-maut itu?" Maka Allah Subhanahu wa taala menyikap rahasia al-maut itu dan memerintahkan seluruh malaikat menyaksikannya. Setelah seluruh malaikat menyaksikan alam maut, maka tersungkurlah semuanya dalam keadaan pingsan selama 1000 tahun. Setelah para malaikat sadar kembali, bertanyalah mereka, "Ya Tuhan kami, apakah ada makhluk yang lebih besar dari ini?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akulah yang menciptakannya, dan akulah yang lebih agung daripadanya." Seluruh makhluk akan merasakan alam maut itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israel alaihi wasallam mengambil alam maut. Karena Allah telah menyerahkannya kepadanya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan alam maut kepada malaikat Israel alaihi wasallam. Akan tetapi, ia masih khawatir jika tidak berdaya untuk mengambilnya, karena alam maut lebih agung daripada dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikannya kekuatan sehingga alam maut itu menetap di tangannya. Setelah itu, alam maut berkata, "Ya Tuhanku, izinkanlah aku berseru di langit sekali saja." Maka setelah diizinkan, berserulah alam maut dengan suara yang amat keras. "Aku ini adalah al-maut, tugasku sebagai pemisah orang yang saling mencintai. Aku adalah al-maut, tugasku memisahkan antara anak dan ibunya. Aku adalah al-maut, tugasku memisahkan saudara pria dan wanita. Aku adalah al-maut, tugasku menghancurkan bangunan rumah dan gedung-gedung. Aku adalah al-maut, tugasku meramaikan kuburan. Aku adalah al-maut, tugasku mencari dan mendatangi kamu semuanya, walaupun kamu berada dalam lapis benteng yang amat kuat, dan tiada satupun makhluk yang tidak merasakan kepedihanku." Malaikat Israel alaihi wasallam diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala hingga barat dan timur dapat dijangkaunya dengan mudah, seperti seseorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Sewaktu malaikat Israel alaihi wasallam menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia ini, ia akan turun ke dunia bersama dengan 2 kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat ajab. Sedangkan untuk mengetahui di mana seseorang akan menemui ajalnya, malaikat maut bekerja sama dengan malaikat arham. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika ia datang melihat wajah seseorang, orang itu sedang bergelagat tawa, maka berkatalah malaikat Israel, "Alangkah herannya aku melihat orang ini, padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja, tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelagat tawa." Lalu seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orangmu yang paling cerdas?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut, itulah orang yang paling cerdas." Hadis riwayat Ibnu Majah, Tabrani, dan Al-Hazami dalam kitab Tazkirah karangan Imam Qurtubi. Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada malaikat maut, "Apakah kamu pernah menangis ketika mencabut nyawa anak cucu Adam?" Maka malaikat maut pun menjawab, "Aku pernah tertawa, pernah juga menangis, dan pernah juga terkejut." Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, "Apa yang membuatmu tertawa?" Malaikat maut menjawab, "Ketika aku bersiap-siap untuk mencabut nyawa seseorang, aku melihatnya berkata kepada pembuat sepatu,
Buatlah sepatu sebaik mungkin supaya bisa dipakai selama setahun. Aku tertawa karena belum sempat orang tersebut memakai sepatunya, aku sudah mencabut nyawanya. Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, "Apa yang membuatmu menangis?" Malaikat maut menjawab, "Aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah padang gurun yang tandus, sementara ia hendak melahirkan. Maka aku menunggunya sampai bayinya lahir. Lantas aku cabut wanita itu sambil menangis karena mendengar tangisan bayinya, karena tidak ada apapun yang mengetahui keadaan mereka." "Lalu apa yang membuatmu terkejut?" Malaikat maut menjawab, "Aku terkejut ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulama Engkau ya Allah. Aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya. Setiap kali aku mendekati cahaya itu, semakin menyilaukanku, seolah ingin mengusirku. Lalu ku cabut nyawanya disertai cahaya tersebut." Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, "Apakah engkau tahu siapa ulama itu?" Malaikat maut menjawab, "Tidak tahu ya Allah." Allah Subhanahu wa taala pun melanjutkan, "Sesungguhnya ulama itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir gersang itu. Akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya meninggal." Di dalam satu riwayat dikatakan, akhirnya setelah hari kiamat, setelah seluruh makhluk hidup sudah dicabut nyawanya, hingga makhluk yang tersisa tinggallah malaikat Jibril alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk mencabut nyawanya sendiri. Maka pergilah malaikat Jibril itu ke suatu tempat antara surga dan neraka untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia mencabut ruhnya, maka seketika itu malaikat Jibril menjerit dengan sangat dahsyat. Bahkan andai saja ada makhluk yang mendengar jeritan itu, maka makhluk itu akan binasa seketika karena saking dahsyatnya jeritan malaikat Jibril. Pada saat itu, malaikat Jibril alaihi wasallam berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat ruh dicabut, akan mencabut ruh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Maka setelah itu, matilah malaikat pencabut nyawa, dan hanya tinggal Allah saja yang maha kekal dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Selain kisah yang telah dibahas barusan, ada juga sebuah kisah pada saat malaikat Jibril mencabut nyawa seseorang yang kaya, dan harta milik orang kaya itu seakan berbicara pada manusia. Berikut ini kisahnya. Ada seorang yang kaya raya dengan harta yang tidak akan habis dimakan 7 keturunan. Orang kaya ini didatangi malaikat. Kisah ini diceritakan oleh ulama Imam Ibnu Jauzi, Udin al-Hikayat, bin Qiyas as-Solihin, wa Nawajir az-Zahidin. Suatu ketika, malaikat pencabut nyawa datang ke orang kaya tersebut dengan menyamar sebagai orang miskin. Malaikat yang menyamar itu mengetuk pintu dan berkata, "Tolong panggilkan pemilik rumah ini." Para pelayan di rumah itu justru menertawakan dan membentak malaikat yang menyamar tersebut. Mereka mengira malaikat itu datang untuk mengemis. "Anda siapa? Anda miskin, tidak layak ke sini, tidak layak bertemu dengan tuan kami," hardik pelayan. Malaikat itu diam. Ia mengetuk pintu kembali. "Sampaikan saja kepada Tuhanmu, aku malaikat pencabut nyawa," tuturnya. Dari jauh, si orang kaya itu ternyata mendengar perkataan malaikat pencabut nyawa yang menyamar itu. Orang kaya itu seketika lemas, kepalanya tertunduk. Lantas mendatangi pelayan dan meminta mereka untuk memelankan suaranya dan berkata lembut. Orang kaya itu menyadari umurnya sudah tidak lama lagi. Ia akan segera pergi meninggalkan dunia. Lalu malaikat pencabut nyawa itu menemui seorang kaya. Orang kaya itu pun memanggil seluruh keluarganya. Tak lama keluarganya pun datang. Seakan tidak percaya orang yang terlihat miskin dan kotor itu merupakan malaikat. "Segeralah berwasiat, aku akan mencabut nyawamu sebelum kau sempat keluar rumah," tutur malaikat kepada orang kaya. Tak lama orang kaya itu pun wafat. Sontak, para keluarga histeris dan menangis. Bahkan beberapa dari mereka menawarkan harta kepada si miskin, yang ternyata malaikat pencabut nyawa. Akhirnya mereka tahu, ternyata harta tidak bisa menyelamatkan si orang kaya. Para keluarga itu lantas mengeluarkan harta si kaya, mengeluarkan segala isinya, berupa emas dan permata. "Terlaknat kalian, harta-harta ini tidak berguna." Tiba-tiba harta itu berubah bentuk, emas dan permata itu berdiri. Ia berkata kepada kerabat orang kaya itu, "Duhai orang kaya, salah jika kalian mencaci maki kami. Aku sudah membuat derajat kalian tinggi. Kami telah membuat kalian punya kedudukan sama dengan raja-raja dan tuan-tuan. Lihatlah, ketika keluarga kalian meminang seseorang yang kalian kehendaki, bukankah langsung setuju dengan harta kalian? Lalu bagaimana dengan nasib orang soleh yang juga ingin melamar seseorang yang kalian pilih itu? Mereka gagal karena harta kalian menghalanginya, dan masih banyak lagi. Wahai orang kaya, bukankah kau menggunakan kami untuk membiayai orang-orang kejam dan kami tidak bisa menolak itu? Wahai orang kaya, jika kau memilih kami untuk berbuat baik, kamu akan dapat kebaikan. Sedangkan untuk kejahatan, maka dia akan mendapatkan celaka." Terang harta si kaya. Begitulah sobat, kisah harta yang berbicara. Malaikat pencabut nyawa pun datang, dan ternyata harta tidak bisa melindungi dari kematian, seberapapun kaya orang tersebut. Wallahu a'lam. Dan inilah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Mimin mohon maaf.
Dan sampai jumpa lagi di kisah berikutnya. Sekian dari Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.